Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Adelia Siska Wanita dari kelas 10 Tekfar 2. Di sini saya akan mengulas materi PAPP kelas 10 tentang Al-Kuliyatul Al-Khamsah bab 9 Kurikulum Merdeka. Selamat menyimak. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian Al-Kuliyatul Al-Khamsah, yang kedua urutan Al-Kuliyatul Al-Khamsah, yang ketiga macam-macam Al-Kuliyatul Al-Khamsah, dan yang keempat adalah cara menjaga Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Kata Al-Kuliyatul Al-Khamsah terdiri dari dua kata yaitu Al-Kuliyatu dan Al-Khamsah. Al-Kuliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan Al-Khamsah berarti 5. Jadi Al-Kuliyatu Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata Al-Kuliyatu Al-Khamsah sering disebut dengan maqasid Al-Khamsah, 5 tujuan, dan Al-Daruriyat Al-Khamsah, 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa Al-Kuliyatul Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan al-muslahat, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan mafsadat. Kedua, kita akan membahas urutan Al-Kuliyatul Al-Khamsah. Urutan yang pertama yaitu ad-din, agama, yang kedua al-nafs, jiwa, yang ketiga al-aql, akal, keempat al-nasl, keturunan, yang kelima yaitu al-mal, harta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu menjaga agama, hifzu ad-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karena itu, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56 berikut ini. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Agama juga menjadikan satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Alur logika mengapa hifzu ad-din lebih diutamakan daripada yang lain adalah sebagai berikut. Untuk apa hidup sejahtera, memiliki keturunan yang banyak dan baik? Hidup serba kecukupan kalau akhirnya masuk ke neraka. Padahal kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Contoh penerapan dalam hukum Islam, misalnya disyariatkan jihad fisabilillah di medan untuk memerangi kaum kafir yang memusuhi umat Islam. Kemudian yang kedua yaitu menjaga jiwa, al-nafs. Setelah menjaga agama, hifzu ad-din, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 32 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a falaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Artinya,
Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Surat Al-Maidah ayat 32. Islam melindungi hak hidup manusia bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu. Seorang ibu hamil yang meninggalkan dunia sementara bayi masih ada di perut, maka boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan diberlakukannya hukum qisas terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederai tubuh orang lain. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting dari yang lain, termasuk dari menjaga jiwa. Al-nafs adalah merawat kesehatan badan dan ruhani manusia, sebab dengan kesehatan yang prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian yang baik. Yang ketiga yaitu menjaga akal, hifzu al-akal. Setelah hifzu ad-din menjaga agama dan hifzu an-nafs menjaga jiwa, selanjutnya yaitu menjaga akal, hifzu al-akal. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjaga dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Langkah yang tepat dan efektif untuk menjaga akal dapat dilakukan sejak masa kanak-kanak. Pada masa inilah nilai-nilai kebaikan sangat mudah masuk ke dalam hati dan pikiran hingga menjadi kebiasaan. Hifzu al-akal juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama agama, sekaligus menghindari perbuatan yang dapat merusak akal, misalnya minuman khamar, menonton tayangan yang berbau maksiat, atau tayangan lain dapat merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar sehat dan logis juga harus dijauhi, seperti perbuatan syirik dan tahayul. Akal yang sehat dan tidak tercemar dengan pikiran-pikiran kotor akan sangat mudah memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Yang keempat yaitu menjaga keturunan, hifzu an-nasl. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ia berkata, kami bersama Nabi SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang berasal dari satu keturunan agar mereka saling mengenal. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kelima yaitu menjaga harta, hifzu al-mal. Melalui kepemilikan harta, seorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Quran mengistilahkan dengan fadlullah, yang artinya karunia Allah, sebagaimana ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi fadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bahasan yang terakhir yaitu cara menjaga al-khuliyatu al-khamsa. Cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, min nahiyati al-wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua, min nahiyati al-adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang dapat menyebabkan ketiadaannya.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Contohnya, prinsip dasar yang pertama menjaga agama. Cara min nahiyati al-wujudnya yaitu salat dan zakat. Cara min nahiyati al-adamnya yaitu hukum bagi orang murtad. Sepertinya cukup sekian yang dapat saya bahas. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa untuk menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.